sampai saat ini kalau Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu mohon maaf hanya mengurusi tahlil ya, begitu, hanya bersifat ubudiyah, tidak memperhatikan hal-hal atau bidang-bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada tamu Ketua Lasisnu MUIC NU Sreseh. Lasisnu ini sebenarnya apa? Terus kenapa harus ada? Ya, Lasisnu adalah lembaga yang ada di kepengurusan Nahdlatul Ulama secara berjenjang, itu dari pusat sampai tingkat ranting itu ada mengikuti struktur NU Sampai ke tingkat ranting. Sampai ke tingkat ranting. Ya, jadi kami kebetulan di kepengurusan MBC NU Sreseh, jadi ada lembaga Lasisnu ini, yaitu lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Dalam hitungan masih relatif muda ini, kepengurusan kita ini, kami sudah membentuk beberapa ranting. 12 desa di Kecamatan Sreseh ini, alhamdulillah sudah 8 kami bentuk, tinggal 4 ranting yang belum terbentuk. Ini dalam proses pembentukan ini. Dari yang seharusnya 12 desa terbentuk, sudah terbentuk 8 desa. Dengan cara bagaimana orang-orang harus menitipkan infak sedekah ke Lasisnu ini? Ya, pada prinsipnya kami kepengurusan ini di tingkat kecamatan memfasilitasi sahabat-sahabat pengurus ranting. Nah, ranting nanti yang punya masyarakat kan di situ. Untuk untuk menunaikan zakat, berinfak dan bersedekah. Nah, pada prinsipnya bagaimana kami ini bisa memfasilitasi istilahnya orang miskin bersedekah. Semua masyarakat yang ada di Kecamatan Sreseh, Nahdien dan masyarakat umumnya kami berikan, kami sosialisasikan bagaimana pentingnya sedekah, infak itu di masyarakat. Karena begini, secara kelembagaan kami itu diberi tugas bagaimana mensejahterakan masyarakat dan mengangkat martabat sosial masyarakat melalui pendayagunaan infak dan sedekah ini. Jadi dana yang kita himpun itu dari umat untuk umat. Nah, itu kalau istilah kerennya berarti subsidi silang gitu. Subsidi silang. Begitu. Subsidi dari silang. Umat untuk umat. Jadi murni pure ya, ini kembali kepada masyarakat itu sendiri. Artinya warga Nahdien yang mau menitipkan zakat, infak dan sedekahnya dengan nilai misalnya mohon maaf kalau saya pakai bahasa kecil gitu ya, dengan nilai kecil itu kemudian dititip ke Lasisnu, terus itu disalurkan kepada warga yang lain, begitu maksudnya? Ya, betul. Basisnya, basis ranting tentunya, basis desa. Desa Labuhan misalkan, ya di situ uang itu akan dimanfaatkan, didayagunakan istilahnya, diberdayakan uang itu. Mulai dari 4 program yang kami prioritaskan, dan itu sudah menjadi juknis semacam juknis dari Lasisnu Pusat. Yang pertama pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Itu yang nanti kami garap fokus di situ. Cuma memang karena kami masih baru, kami sementara ini hanya bisa di bidang-bidang sosial. Jadi, untuk selanjutnya nanti kami bidang-bidang itu yang kami garap. Jadi program ke depan 4 program ini nantinya akan dikembangkan melalui Lasisnu, begitu. Bagaimana respon masyarakat berkaitan dengan lembaga ini, lembaga yang memfasilitasi warga Nahdien yang mau menitipkan zakatnya dengan nilai kecil tapi bermanfaat besar?
di masing-masing ranting antusias masyarakat seperti apa? Alhamdulillah, ini terbukti begini, di saat corona sekalipun, ternyata pengumpulan koin, uang receh istilahnya ya, tetap jalan walaupun secara pendapatan menurun, tapi tetap jalan, karena memang cara pengumpulannya memang tidak terlalu berat ya istilahnya ya, artinya ibu-ibu ketika belanja ada sisa uang 500.000 ditaruh itu di Lengkoin itu. Nah, mohon maaf ini Ya. ini yang kami sebar di masing-masing ranting di masyarakat, bentuknya seperti ini. Ini sementara ini sampai bulan ini yang tersebar se-Kecamatan Serese ini kurang lebih 1.300. 8 ranting, di 8 ranting ya? Ini ya. Di 8 ranting ya. sudah ada berapa kotak? Ada berapa? Kurang lebih 1.300-an lah. 1.300 Iya. kotak ini. Kaleng koin ini. Kaleng koin. Iya. Saudara-saudara, teman-teman, mohon maaf Pak Ketua, kalau misalnya ada uang kecil, apalagi besar, mau menitipkan sedekah melalui Asisnu, tinggal cari kaleng ini. Kalau bukan kaleng, saya pernah lihat kotak besar Ya, juga. ada. Pernah lihat kotak Di besar yang juga toko-toko logonya itu. sama. Apa itu juga sama? Persis sama itu. Dari kami itu, dari pengurusan masing-masing ranting tentunya itu. Nah, yang saya lihat di kantor pelayanan Desa Labuan ada kotak besar. Ya, Jadi betul. kalau mau nitip amal zakat dan sedekahnya ke Lasisnu, boleh dititip di kantor pelayanan Desa Labuan. Begitu maksudnya. Ya, kotak siap. besar ya, Ya. sama berarti. Sama Tidak itu. harus kaleng. Tidak harus kaleng. Oke. Itu saudara-saudara, teman-teman. Nah, ini kan sudah tadi disampaikan bahwa alhamdulillah antusiasme masyarakat sekalipun di masa pandemi corona ini ada antusias yang tinggi untuk bersedekah. Nah, pertanyaannya itu disalurkan kemana sedekah warga Nahdien, sedekah umat ini disalurkan kemana? Sejak berdiri yang jelas kan sudah ada. Itu disalurkan kemana saja? Di situ ada sistem ya. Sistem. Jadi tiap bulan, tiap ada momentum, hari-hari besar Islam dan hari-hari besar lainnya itu, di setiap ranting itu mesti ada kegiatan. Begitu. Seperti kemarin, seperti bulan Ramadan yang lalu, kami itu menghabiskan dana kurang lebih 18 juta untuk membantu guru ngaji ya, membantu para duafa. Itu satu bulan? Satu momen. Kegiatan. Satu kegiatan. Iya, satu 18 kegiatan. juta. Ya. Dari uang receh. Dari uang receh. Alhamdulillah. Kalau sekarang ini belum selesai untuk memperingati kemerdekaan ini dan tahun baru Islam kemarin kami satukan dalam satu acara itu ya kurang lebih 20 jutaan lah. Itu masing-masing ranting kalau kami hitung. Ini belum selesai. Masih ada 4 ranting yang belum melaksanakan pelaksanaannya. Sementara 4 yang sudah selesai. Ini gitu. 20 juta di 4 ranting itu saja gitu. Iya, di 4 ranting itu. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf nih kalau harus nanya, tapi lagi-lagi saya sampaikan dijawab iya, alhamdulillah, tidak dijawab juga nggak apa-apa. Kalau boleh tahu nih, dalam 1 bulan sedekah yang terkumpul ini kira-kira dari 8 ranting. Kalau yang berdiri hanya 8 ranting, 4 ranting lain kan belum. Nah, dari 8 ranting, kalau boleh tahu terkumpul berapa sih sebenarnya di Lasisnu MYC Nusreseh ini? Di Lasisnu MYC Nusreseh ya? Iya, 1 bulan. 1 bulan. Saya tidak mau ke ranting masing-masing, tapi satu MWC di Lasisnu ini terkumpul berapa? Ya memang laporan itu kan kami kolektif ya, dari berbagai ranting setiap bulannya harus ada laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kalau setiap bulan kurang lebih kalau akhir-akhir ini ya terbentur corona ini musim terbentur corona ini terkumpul 35 sampai 40 juta. Iya. Dalam 1 bulan. Dalam satu bulan saudara-saudaraku, Lasisnu MYC Nusreseh
kurang lebih mengumpulkan sedekah ini sebanyak 35 juta. Nah, ini penggunaannya dikembalikan kepada ranting masing-masing. Berbasis ranting tentunya. Begitu. Full, artinya bagaimana teman-teman ranting berkreasi, mencari program-program yang bermanfaat. Bahkan suatu saat begini, teman-teman ranting di salah satu ranting itu bisa membantu penerangan jalan. Walaupun tidak signifikan, Ya, begitu. Oke. Jadi Pokoknya bermanfaat, asasnya bermanfaat bagi masyarakat. asas manfaat. Asas manfaat. Kalau tidak salah, saudara-saudaraku, teman-teman, Lasisnu MWC NU Sreseh Ranting Labuan ini pernah berkontribusi. Ini berangkat dari koin-koin yang saudara-saudara kumpulkan ini. Kalau tidak salah kemarin sempat menyalurkan ke salah satu rumah yang dibedah oleh pemerintah desa kerjasama dengan lembaga. Ini Lasisnu sempat nyumbang. Ya, tapi sifatnya subsidi Mas. Ya, subsidi. Tidak membedah karena mungkin sedekahnya kurang banyak. Sedekahnya kurang banyak, jadi sifatnya subsidi gitu ya. Kami masih sifatnya subsidi. Ya. Tentunya kalau sudah kuat ini nanti, kalau sudah besar bisa bangun rumah warga masuk yang program butuh dibantu. Iya. Jadi kalau pengen membantu membangun rumah, tidak bisa bangun sendiri, titip di sini. Ya, betul. Bahkan begini, bahwa pada realitasnya kita itu dalam berkehidupan ini, menjalani kehidupan ini di masyarakat ini kan ada 3 golongan juga yang perlu kita perhatikan, yang dalam artian mereka itu minus. Ya, minus. Yang pertama itu lemah dalam kasih sayang, seperti anak yatim. Yang kedua lemah secara fisik, orang-orang cacat, ya, orang berkebutuhan khusus itu. Kemudian yang ketiga adalah lemah secara ekonomi, ya orang-orang miskin itu. Jadi ketiga ini kalau kita perhatikan, kita bantu, walaupun kita hanya sebagai fasilitator istilahnya, mungkin ini harapan-harapan para founding fathers dan para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama sudah tercapai. Karena kesannya memang sampai saat ini kalau Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu, mohon maaf, hanya mengurusi tahlil, ya, begitu, hanya bersifat ubudiyah, tidak memperhatikan hal-hal atau bidang-bidang sosial. Tempat saya dengar di semua ranting, bahkan di 8 ranting, ini Lasisnu tempat menyalurkan ke warga yang kena musibah. Kalau boleh saya pakai bahasa begini, ya, Lasisnu menyalurkan sumbangan dari warga Nahdliyin ini ketika ada warga-warga yang lain yang mengalami musibah. Contoh misalnya ketika ada orang meninggal, ketika ada bencana. Ini Lasisnu sudah pernah nyumbang. Ini yang kita tangkap seperti itu. Apa itu benar? Oh ya benar, itu sudah berjalan. Sudah berjalan di 8 ranting. Ya mulai awal sudah jalan itu, seperti sumbangan duka, kematian, walaupun tidak banyak. Ya lagi-lagi walaupun tidak banyak, lagi-lagi karena koinnya kecil sedikit sumbangannya gitu. Walaupun tidak banyak, harus sedikit. Itu teman-teman harus ada bentuk yang konkret dan juga sebagai kepedulian sekaligus pertanggungjawaban dana itu. Jadi sebenarnya dana sedekah gitu, infak yang terkumpul ini sudah disampaikan gitu ya, sudah disalurkan melalui metode Lasisnu sendiri. Ya. Seperti misalnya ke orang yang kena musibah, misalnya terus subsidi bangun rumah misalnya, dan seperti yang sampaikan tadi penerangan lampu jalan misalnya. Ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi lagi-lagi belum maksimal. Belum maksimal. Karena belum maksimal juga begitu ya. Iya. Oke, belum maksimal. Teman-teman saudaraku sekalian, saya bersyukur kalau kemudian saya pribadi yang mungkin tidak punya, mohon maaf, uang sedikit, waktu sedikit, kesempatan sedikit, ini ada lembaga yang mau memfasilitasi keinginan kita untuk bersedekah. Betul. Dengan sedikitnya uang yang kita miliki,
sedikitnya waktu dan kesempatan kita untuk menyalurkan sendiri, Lasisnu menyalurkan ini. Seperti itu. Ya. Nah, saya minta Pak Ketua, karena semoga pesan ini tersampaikan, saya minta closing statement sekaligus harapan-harapan Lasisnu kepada warga Nahdien berkaitan dengan kesadaran umat berkaitan dengan Lasisnu ini. Kalau NU tangguh, Indonesia tumbuh. NU tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh. Begitu. Terutama di Kecamatan Serese ini. Karena Itu komitmennya ya? Komitmennya. NU harus tangguh untuk mencapai Indonesia yang tumbuh. Kalau NU ada lagi begini, NU berdaya, Indonesia jaya. Begitu. Dan keberdayaan NU dari sini salah satunya. Kalau teman-teman. berdaya NU semua masyarakat mayoritas itu Sejahtera. sudah berdaya, sejahtera, terjamin segala hal bentuk hajat hidup mereka. Insya Allah dalam menyelenggarakan pemerintahan bernegara ini lebih mudah, kan begitu. Begitu. Iya. Oke, teman-teman, saudara-saudaraku, saya sedikit menyimpulkan bahwa kita punya tanggung jawab bersama, kita punya tanggung jawab moral bersama untuk kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan warga, bisa meningkatkan pendidikan warga. Kita punya tanggung jawab bersama, dan tanggung jawab itu sekarang difasilitasi oleh Lasisnu. Iya. Demikian bincang santai kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kami sampaikan, yang kami bincangkan ini bermanfaat dan semoga menjadi pesan moral kepada kita semua. Dari saya, Maebun, dan Pak Ketua Lasisnu MWC NU Sereseh, Ali Ridho, menyampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.